Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Setiap tahun kaum muslimin merayakan hari raya Idul Adha, yang berarti menyembelih hewan kurban di saat matahari bersinar di pagi hari, atau yang kita kenal dengan waktu duha. Ada lagi yang menyebutnya dengan Idul Kurban, dari kata qaraba, artinya mendekat, karena tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yaitu darah dan daging kurban tidak sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kamu. Shadaqallahul adzim. Kita bisa menyembelih hewan kurban ini mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Dan bila kita simak sejarah, sebenarnya kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika kedua putranya Qabil dan Habil menyembelih kurban. Tapi hanya kurban Habil yang diterima oleh Allah, karena dia menyembelih hewan tersebut dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlanjut pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Akan tetapi karena kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah menggantinya dengan domba yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berkurban, tentu saja ada hikmah-hikmah. Yang pertama ialah mengandung pendidikan kepada umat manusia, khususnya kita kaum muslimin, agar tidak rakus, tidak terlalu cinta kepada dunia. Bagi yang mampu menyisihkan sebagian rezekinya untuk membeli hewan kurban, sebagai bukti perlawanannya terhadap sifat kikir dan kepeduliannya kepada sesama, khususnya kaum duafa. Hikmah yang kedua, berkurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hewan tidak bisa diganti dengan emas, uang, mobil, dan lain sebagainya. Karena mengandung makna agar kita bisa menghapus sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri seseorang, yaitu serakah, rakus, egois, sadis, dan lain sebagainya. Hikmah yang ketiga, Rasulullah SAW berkata dalam hadis beliau, sebaiknya kita menyembelih sendiri hewan kurban tersebut. Minimal kita menyaksikan langsung ketika hewan kita disembelih, seperti perintah beliau kepada putrinya Siti Fatimah agar menyaksikan langsung hewan kurbannya. Ini mengandung makna dengan melihat darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih, melatih agar hati kita menjadi kuat dan berani bila satu saat kita ditimpa musibah yang mengalirkan darah, bahkan menghilangkan nyawa diri kita sendiri atau keluarga kita. Marilah kita renungkan dan kita amalkan 3 hikmah di atas agar tercapai hakikat kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.